saka untuk pintu itu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kawan, berjumpa kembali dengan saya, media Mbakambang, saluran informasi perkembangan umat Hindu, sosial, ekonomi, dan budaya di pelosok Jawa Timur. Pada kali ini, kami berada di Desa Berumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, untuk meliput sebuah situs bersejarah peninggalan kerajaan Kadiri yang mana telah menyimpan benda-benda atau arca-arca yang berhasil disimpan di Desa Berumbung. Mari kita ikuti bersama-sama liputan di siang kali ini. Semoga liputan kali ini menambah manfaat buat kita semuanya, kawan. Dan sekarang ini kami berada di depan balai desa, dan ini adalah merupakan arca-arca yang berhasil dikumpulkan oleh masyarakat yang sekarang ini berada di balai desa yang letaknya di sebelah timur. Ini adalah merupakan wujud peninggalan para leluhur kita, ya, sekitar mungkin abad ke-8 atau abad keberapa sebelum Masehi, kawan. Dan ini merupakan wujud nyata arca-arca peninggalan kerajaan, di mana arca ini merupakan bukti otentik bahwa di masa itu para leluhur kita meninggalkan jejak sejarah berupa arca-arca ini sebagai simbol kerajaan di masa lalu, dan ini bertuliskan berbahasa Jawa kuno yang mana sulit untuk dipahami kalau orang yang tidak tahu, kawan. Dan nanti kita juga akan mencoba mencari informasi tentang arca-arca ini, dari mana, seberapa jauh, dan berapa lama mengumpulkan benda-benda ini dikumpulkan di depan balai desa. Karena menurut yang saya dengar, dari penemuan-penemuan ini telah banyak orang-orang dari luar negeri berkunjung untuk menyaksikan arca-arca yang ada di Desa Berumbung ini. Dan ini arca Dwara Pala. Apa itu penempatan saka, terus ini yang bulat ini sebagai asnya atau engsel kalau sekarang buat buka tutup gitu Mas. Iya. Biar bisa muter asnya. Iya. Ini sebenarnya atasnya juga ada, tapi patah, ada di Patiptaan sana. Selamat siang, Pak. Oke, siang.
dalam tinggal zaman dahulu, Pak. Ya. Ini untuk ditemukan ini di mana saja, Pak? Iya, untuk semua benda cagar budaya ini awalnya ini kan berada di pesawahan ya. Iya. Ya, dulunya berserakan begitu, tidak terawat. Kemudian atas kepedulian Bapak Kepala Desa Kurmen Ismadi, kepala desa yang lalu yang tahun dulu, Iya. ini berusaha dikumpulkan, dirawat, dilestarikan, diusung ke depan rumah dinasnya Bapak Kurmen Ismadi waktu itu. Jadi ini dulu sebagian ada yang berada di pesawahan, kemudian sebagian sudah ada di perkampungan saat ini maksudnya. Namun dulunya mungkin perkampungan itu juga area apa ya? Kerajaan, Pak. Ya, kalau kerajaan daerah mungkin ya. Iya, iya. Ya, terus karena ditempati masyarakat jadi perkampungan, kemudian dirawat sama Pak Kades, itu dikumpulkan agar tidak rusak. Karena sebagian banyak yang hilang entah dibawa orang atau Iya. gimana itu. Dari penemuan-penemuan apa itu arca sebanyak ini, itu ditemukan itu di persawahan atau di lokasi perkampungan, Pak? Ya, itu dua-duanya. Dua-duanya. Iya, karena menyebar ini dulu. Iya, iya. Kalau kita gambarkan sekarang, mungkin kalau Geneng di situs Geneng sana yang Iya, di Pesawan Petirtaan itu ya, ya di iya. Petirtaan, di situ kalau kita gambarkan pemerintahan saat ini, mungkin dulu di sana itu pusat pemerintahannya. Berarti masih ada hubungannya dengan sumber itu tadi ya, Pak? Sama Sumber peninggalan mana? ini. Petirtaan tadi. Iya, ya ini dulu asalnya dari sekitaran situ, kemudian diusung, dirawat di sini, dilestarikan di sini. Nah, kemudian kan ada perdusunan seperti itu. Iya. Mungkin dulu, walaupun tidak sebanyak saat ini. Nah, karena di Petirtaan Geneng itu, sekitaran Petirtaan Geneng atau situs Geneng itu, di situ kan masyarakatnya itu mayoritas sebagai pengrajin menengah seperti itulah. Iya. Ya, yang kemudian di perdusunan pun juga banyak pengrajin, jadi mereka itu menghasilkan banyak apa ya, karya seninya berupa mungkin arca atau bejana seperti ini, Iya. kemudian gerabah seperti itu. Kalau menurut perkiraan Bapak sendiri ya, mungkin ini abad berapa ini perkiraan? Kalau abadnya ini yang jelas dari keterangan prasasti ini di era kerajaan Panjalu Kediri. Panjalu Kediri. Ya, jadi situs Geneng itu dari beberapa era ya. Ya, awalnya di era kerajaan Mataram kuno di Medang Kamulan itu sudah ada, dan waktu itu juga sempat mendapat penganugerahan dari Sang Maharaja Sri Bhameswara Rakehinu Pusendok, Sri Maharaja Rakehinu Pusendok ya, yang kala itu memberikan penganugerahan kepada masyarakat Geneng, yang mana masyarakat Geneng itu sangat berjasa mungkin ya pada Iya. kerajaan atau masyarakat yang sehubungannya dengan Siman, yang kala itu salah satu tokoh yang bernama Bagawan Tabahari, Iya. yang kemungkinan itu tafsiran saya dulu Geneng sama Siman itu dulunya satu wilayah atau satu area, yang kemudian dibuatnya Sungai Serinjing yang dimotori oleh
Tabahari itu yang kemudian kan terbelah itu. Iya. Maka dianugerahkan sendiri oleh Raja Empu Sendok bahwasannya tanah sawah yang ada di utara Sungai Serinjing yang ada di Desa Bugar dijadikan bangunan suci sebagai penghargaan kepada Yang Dharma Kamulan. Yang Dharma Kamulan itu Dharma Kamulan itu adalah leluhur masyarakat Geneng yang telah tiada, yang kemudian perintah raja itu disampaikan kepada Mahamentri Rake Kanuruhan, Iya. yang kemudian diteruskan kepada Rakean Mapinghe Pusaharsa, terus dilanjutkan lagi ke pejabat daerah atau pejabat setempat begitu ya, kepada Samya Haji, yang kemudian dilaksanakanlah pembangunan bangunan suci itu sebagai pendarmaan. Namun saat ini karena bangunan itu sudah hancur, entah itu karena bencana alam atau kerusakan yang disebabkan oleh manusia, jadi bangunan itu sudah tidak ada. Namun setelah penemuan Patirtaan Geneng yang saat ini sudah di yang sudah di Kali ya. Yang sudah digali ekskavasi pada awal tahun 2020 dulu. Iya. Nah, itu sekalian ditelisik kan sama BPK sama BPCB. Di situ ditemukan pondasi-pondasi bekas bangunan candi seperti itu ya, dan selingkupnya candi-candi semacam talut juga ada. Nah, dari bukti-bukti tersebut maka catatan sejarah yang menyebutkan bahwa dulu pernah mendapatkan penghargaan dari Sri Maharaja Rakehinu Pusendok Raja Medang Kamulan itu memang benar terbukti. Nah, selain itu dengan adanya bukti-bukti arca, terus kemudian prasasti yang masing-masing, ini ada 2 prasasti, yang satu prasasti Geneng 1 ini di eranya Kerajaan Kediri, yaitu pada masa Raja Bhameswara, Iya. raja kedua kalau nggak ketiga itu, yang kemudian setelah berganti era mendapatkan penganugerahan kembali oleh Rani Tribuana Tunggadewi, yaitu Raja Kerajaan Majapahit, yang mengukuhkan kembali tentang penganugerahan oleh Sri Maharaja Rakehinu Pusendok Raja Medang Kamulan itu. Ini ada Pak ya peninggalan dari Kerajaan Majapahit Pak di sini. Ini yang kecil ini. Ini batu yang disebut batu tulis Batu ini. tulis. Ya, Berarti ini dari keseluruhan arca di sini termasuk itu peninggalan Hindu Pak ya? kemungkinan ini Hindu Buddha juga. Hindu Buddha. Jadi dua-duanya ada masanya. Masa Hindu juga ada, masa Buddha juga ada. Ini untuk yang Komplit. datang ke sini Pak. Ya. Ini paling jauh orang mana Pak? Untuk Yang melihat- datang ke sini. Oh, iya, paling jauh Pak. Paling jauh dari luar negeri ada, Pak, dari ya? Jerman, dari Belanda, dari Cina dulu pernah. Yang tahun-tahun kemarin ini juga dibaca kembali oleh dosen dari Jerman, dari Belanda, namun beliau mengajar di Jerman seperti Iya, itu. iya. Tapi kalau melihat prasasti yang 2 itu, seperti tulisannya itu seperti tulisan huruf Jawa kuno. Iya, Jawa kuno. Mm-mm. Jawa kuno. Lebih identik ke apa itu? Nusa Sengkerta, Enggak, Jawa kuno. Jawa kuno. Ya, hampir mirip dengan Sanskerta. Ini terus untuk harapan ke depan Pak untuk peninggalan yang Bapak ini. Menurut Bapak apa Pak? Bagaimana Pak? Untuk kedepannya Iya. ya kita tetap melestarikan dan lebih kita majukan lagi, lebih kita perkenalkan ke khalayak ramai, yang kemudian kita perkenalkan ke anak-anak didik sekolah, Iya. kepada masyarakat pecinta budaya, sejarah,
agar masyarakat itu lebih mengerti tentang adanya cagar budaya ini merupakan sejarah negara kita, Iya, iya. ya kan. Jadi adanya masa saat ini itu kan diawali dari masa-masa kerajaan, Iya, masa-masa zaman nenek moyang kita yang dahulu, Iya. yang peradabannya seperti ini, seperti itu. Apa ada tindakan dari Dinas Purbakala, Pak? Oh ya, pasti ada perlindungan, kemudian dukungan, terus apa ya? Ya ada lah, pasti ada. Kok Berarti enggak untuk di Desa Berhubung ini masih banyak sekali ya Pak untuk peninggalan yang selain ini masih banyak ya Pak ya? Diperkirakan Pak. Kalau yang sudah ditemukan ya ini dan ada di Patirtan tadi. Iya. Nah, kalau yang belum ditemukan atau yang masih terpendam, Ya, kemungkinan Masih banyak. Ya? kemungkinan banyak Banyak. karena membaca dari keterangan prasasti bahwasanya di area Geneng dulu di situ kan termasuk basis lah ya bagi pengrajin. Jadi kegiatan masyarakat Geneng dulu itu sebagai pengrajin seperti itu, pengrajin gerabah, arca dan sebagainya seperti Orang zaman dahulu ya Pak ya. zaman dahulu. Cukup. Ya, Ya Pak, terima kasih. sami-sami. Semoga untuk peninggalan seperti ini bisa dilestarikan terus ya Pak ya. Ya, kita usahakan terus. Ya, terima kasih Pak. Nggih. Itulah kawan hasil wawancara kami dengan salah satu warga desa yaitu pelestari sejarah. Semoga dari keterangan beliau ini dapat kita ambil hikmahnya. Itulah kawan-kawan ya yang dapat saya sampaikan pada siang kali ini, semoga ada manfaatnya. Om Santi Santi Om.